أصدقاء، الآن سأعرف نفسي. الاسم كامل ثلاثي نادي وتنادي لسري أو لائي، وأنا من فرقة الثانية. ثم الآن في هذا الفيديو سأشرح أخي مادة أكو والموضوع praktik meringkas. Mada praktik meringkas? Apa sih praktik meringkas itu? Jadi ya Asiko, praktik meringkas itu adalah sebuah kegiatan yang memendekkan suatu teks dari teks yang panjang, teks yang asli yang kita baca, kita meringkas menjadikan teks tersebut menjadi pendek dan hanya mengambil ide-ide pokok atau intisari dari teks tersebut, namun tidak menghilangkan makna aslinya. Di sini yang akan saya bahas praktik meringkas itu ada dua, yaitu praktik menggunakan praktik dengan manual dan yang kedua itu praktik menggunakan AI. Jadi teman-teman, sebelum saya beranjak ke praktik manual, perlu teman-teman ketahui dalam meringkas itu ada tiga bentuk. Yang pertama itu meringkas abstrak, kemudian meringkas sinopsis, dan kemudian yang ketiga itu meringkas simpulan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih meringkas dengan manual itu. Jadi yang pertama kita siapkan teks yang akan kita ringkas. Kemudian kita baca seluruh teks aslinya dulu sebelum meringkas, kita pahami dan kita analisis isi teks tersebut. Kemudian setelah itu kita ambil poin-poin penting dari setiap paragrafnya. Biasanya poin-poin pentingnya itu terdapat pada paragraf pertama maupun paragraf kedua. Kemudian yang kita lakukan adalah kita menulis setiap bagian-bagian yang penting yang tidak lari dari makna aslinya. Nah, ini manfaatnya kita dapat memahami dan kemudian kita dapat mengetahui isi bacaan atau karangan yang kita ringkas tersebut. Nah, kemudian di praktik meringkas ini pun juga ada biasanya nih kalau kita meringkas kan biasanya bosan, kayak metodenya itu kurang menyenangkan, apalagi untuk seseorang yang pemahamannya itu lama. Apa sih isi dari meringkas teks dari sebuah teks ini, apa sih isinya teks yang dibaca ini? Ada yang namanya mind mapping. Jadi praktik meringkas mind mapping ini adalah metode meringkas dengan metode visual. Jadi di sini kita menulis poin-poin penting dari isi teks tersebut dengan menggambar, kemudian memperlihatkan juga gambar-gambar dari maksud teks tersebut ataupun menghias teks tersebut dengan garis-garis, warna dan lain-lain sebagainya. Ini juga dapat memudahkan kita untuk dapat memahami bacaan dari teks yang kita ringkas. Kemudian ada pun yang kedua ini meringkas dengan AI. Ya, nah jadi praktik meringkas dengan AI itu caranya kita buka di internet dengan web Sumanirise kalau nggak salah ya teman-teman. Itu adalah web meringkas AI, ataupun teman-teman juga boleh membuka ChatGPT, Flexbility, dan masih banyak AI lainnya. Di situ kita membuka web di internet. Setelah kita membuka web internet, kita menyalin nih teks yang akan kita ringkas, entah itu karangan atau buku bacaan ataupun karya tulis ilmiah yang akan kita ambil hal-hal penting atau ringkasan dari teks tersebut. Setelah kita mengcopy paste teks tersebut di AI, kita memilih, biasanya ada fitur meringkas. Fitur di situ meringkas menggunakan AI. Setelah diklik, nah di situ otomatis teks yang kita masukkan ke AI itu otomatis langsung tersedia, langsung cepat nih dikasih jawabannya, langsung dikasih ringkasan yang kita inginkan di situ. Jadi itu cepat banget, tinggal kita copy paste di AI, terus habis itu udah deh langsung langsung terpapar tuh ringkasannya kita yang kita mau kan. Nah, kemudian adapun kelebihan dan kekurangan dari meringkas manual dan AI ini. Pertama dulu untuk kelebihan dan kekurangan meringkas manual. Kelebihan dari meringkas manual ini, yang pertama itu kelebihannya ya. Pertama itu dapat membuat kita paham semua isi bacaannya kan, karena kita baca langsung. Kemudian juga yang kedua ini dapat memudahkan kita dapat menghemat waktu. Maksudnya di sini menghemat waktu untuk membaca dan lebih cepat dipahami. Kemudian kekurangannya itu adalah dalam meringkasnya ini kan kita harus baca dulu semua, kita harus cari, jadi itu bikin lama kita dalam mendapatkan hasil ringkasan tersebut. Hasil kan kita kan manual nih bacanya, jadi kita tulisnya itu juga lama carinya. Kemudian juga gitu deh. Kemudian untuk kelebihan dan kekurangan AI, kalau untuk AI dia kelebihannya itu dapat memudahkan kita dengan cepat tanpa harus membaca ringkasan teks asli yang akan kita ringkas tanpa perlu lama-lama. Ini dapat menghemat waktu, apalagi untuk mahasiswa yang biasanya banyak tugas atau deadline atau hal-hal mendesak. Kemudian kalau untuk kekurangannya itu biasanya setelah kita meringkas menggunakan AI, ini biasanya itu AI-nya ada kesalahan dalam meringkas. Biasanya tuh isi ringkasannya itu kadang tidak lengkap, kadang-kadang dia memberikan informasi yang tidak valid dengan isi teks aslinya. Jadi kalau misalkan kita mau menggunakan AI, kita menggunakan AI dalam meringkas itu sebaiknya dibaca kembali. Jangan sampai kita hanya mengambil-ngambil saja tanpa tahu apakah informasi dari AI ini sudah benar atau tidak.
dan itu juga bisa membuat kita harus ganti-ganti AI dalam meringkas sebuah teks. Rubama, jadi itulah tadi penjelasan saya tentang praktik meringkas. Semoga antum yang menonton video ini mahkum dengan penjelasan yang saya sampaikan. Rubama hadza faqat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismi Anjani, ana min firqati samaniyah. Baik, saya akan membahas materi praktik meringkas. Langsung saja. Meringkas berarti mengubah sebuah tulisan atau pembicaraan menjadi versi yang lebih pendek dengan menjaga keseimbangan proporsional antara isi asli dan ringkasannya. Rangkuman sendiri adalah hasil penggabungan inti-inti dari pembicaraan atau tulisan yang tersebar disajikan hanya dalam bentuk pokok-pokok utama. Mengapa meringkas itu penting? 1. Efisiensi, hemat waktu dengan fokus pada informasi kunci, bukan detail yang tidak perlu. 2. Pemahaman, proses meringkas mendorong Anda menganalisis dan memahami materi lebih dalam. 3. Retensi, ringkasan membantu menggerakkan informasi ke memori jangka panjang Anda. Tantangan dalam meringkas manual, kesulitan umum. Sulit menentukan informasi, mana yang paling penting, waktu yang dihabiskan sangat lama untuk dokumen panjang. Risiko melewatkan poin-poin krusial, konsistensi, gaya ringkasan sulit dijaga. Alat meringkas berbasis AI, kecerdasan buatan menggunakan teknologi pemrosesan bahasa alami NLP untuk mengidentifikasi dan mengekstrak poin-poin penting secara otomatis. 1. Analisis teks. AI mempelajari struktur dan konteks dokumen. 2. Identifikasi poin kunci. Algoritma mengenali informasi paling relevan. 3. Generasi ringkasan. Hasil kompresi disajikan dalam format yang mudah dibaca. Tips meringkas manual yang efektif. 1. Baca dulu sepenuhnya. Pahami konteks keseluruhan sebelum membuat ringkasan untuk menangkap ide utama dengan akurat. 2. Tandai poin penting. Gunakan highlight atau note untuk menandai informasi krusial saat membaca ulang. Gunakan kalimat sendiri, tulis dengan kata-kata Anda sendiri untuk memastikan pemahaman mendalam dan original. 4. Ikuti struktur logis. Organisir ringkasan dengan air yang jelas, pendahuluan, poin utama, dan kesimpulan. Kapan menggunakan setiap metode? 1. Gunakan AI ketika dokumen sangat panjang, deadline ketat, atau butuh ringkasan cepat untuk informasi umum. 2. Gunakan aplikasi ketika perlu fitur khusus seperti highlighting, ekstraksi, dan test through atau kolaborasi tim. 3. Gunakan manual ketika konten sangat teknis, perlu pemahaman mendalam, atau untuk pembelajaran dan retensi jangka panjang.